Nah, saya pada waktu itu kan sudah baca buku akhlak Islam nih. Saya belum masuk Islam tapi saya baca buku akhlak Islam. Dilarang mengencingi pohon berbuah. Nah ini kakek saya nyirami pohon mangga pakai kencing. Saya berpikir secara logika, air kencing ini meresap ke tanah kan? Kemudian diserap akar, batang, daun, bunga, buah, berarti kan mangga rasa kencing dah. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini ngaji cerdas menampilkan seorang narasumber yang berbeda dari narasumber-narasumber biasanya. Ini adalah seorang mualaf, jadi ibu ini sudah digelari dengan ustazah dan sudah memberikan pengajian di mana-mana. Namanya Dewi Purnamawati atau siapa ya Pak? Nah, kali ini ada yang berbeda ya, kesaksian dari ngaji cerdas. Jadi ibu ini kesaksiannya berbeda sekarang mengenai kencing dan saluran kencingnya. Entah ini nggak ada bahan, atau kurang bahan, atau memang ingin kelihatan berbeda dari biasanya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Makanya saya dulu gini toh, Tuhannya orang Islam itu kok lucu ya. Urusan kencing saja kok diurusi. Coba ada hadisnya kan, dilarang mengencingi pohon berbuah. Nah, sekarang pada waktu bersamaan kakek saya dari pihak ibu saya itu kalau kencing ditaruh di ember. Kalau sudah penuh untuk nyirami pohon mangga. Nah, saya pada waktu itu kan sudah baca buku akhlak Islam nih. Saya belum masuk Islam tapi saya baca buku akhlak Islam. Dilarang mengencingi pohon berbuah. Nah ini kakek saya nyirami pohon mangga pakai kencing. Saya berpikir secara logika, air kencing ini meresap ke tanah kan? Kemudian diserap akar, batang, daun, bunga, buah, berarti kan mangga rasa kencing dah. Itu loh. Satu-satunya berarti hanya Islam. Hanya Islam, nggak ada lain gitu. Habis menstruasi mandi besar, apa hubungannya? Yang menstruasi mana, yang mandi besar mana? Apa hubungannya? Tapi disitulah letaknya Islam itu menjaga kesucian, gitu. Sekarang mereka kencing kenapa kencing laki-laki cuma dipercek, kencing perempuan kenapa harus dicuci? Ya, Islam mengajarkan sampai di situ. Kenapa? Jalan kencing orang laki itu lebih panjang, orang perempuan lebih pendek. Di sini berkumpul bakteri, kalau tidak dicuci bakteri itu menyebar kemana-mana, gitu. Yang laki-laki cukup diperciki air. Gitu. Itu termasuk orang Islam yang tidak mau belajar pun mengatakan Islam itu nggak adil. Itu. Masa urusan kencing, tapi kalau kita mau berpikir, nah disitulah justru adilnya Islam, hebatnya Islam itu sampai segitu-gitunya. Sebenarnya saya agak gimana ya, lucu-lucu gimana, pengen ketawa gimana waktu mendengar ibu ini kesaksian mengenai kencing dan saluran kencingnya. Yang pertama, dia tadi mengatakan bahwa di Islam itu kencing aja diurusi, kencing aja ada aturannya. Saya sampaikan, tidak hanya di Islam, yang kencing juga diurusi, kencing juga diatur. Kristen juga, semua agama-agama juga diatur. Di Kristen aturannya adalah kalau kencing itu harus pada tempatnya, tidak boleh kencing di tempat umum. Salah sedang jalan-jalan di pasar, kebelet langsung kencing di situ, itu nggak boleh di Kristen. Kencing di pinggir jalan, nggak boleh, apalagi di tengah jalan, nanti ditabrak truk, tabrak mobil, nanti selesai di situ ya. Nggak boleh. Jadi kalau kencing harus pada tempatnya di toilet yang sudah disediakan. Kalau laki-laki ya ke toilet laki-laki, perempuan ya ke toilet perempuan. Nggak boleh bolak-balik. Itu aturannya, Bu. Dan kemudian yang kedua, lucu nih. Dia bilang, dulu waktu dia jadi Kristen, kakek neneknya kalau kencing itu selalu ditaruh, ditampung di ember. Jadi kalau udah penuh, disiram tuh di pohon mangga. Jadi nanti pohon mangga ini buahnya itu rasa kencing.
Nah, di Islam nggak boleh tuh begitu. Kencing di bawah pohon, apalagi pohon yang sedang berbuah. Saya kok jadi inget waktu demo bela Islam itu ya, 212 itu ya. Nih, di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini mereka ini kencing di bawah apa ya? Atau di tempatnya? Di toilet atau enggak mereka ini kencingnya ya? Kok kencingnya sembarangan sih Bu? Katanya dilarang, katanya diatur. Oke, kembali mengenai mangga rasa kencing. Ibu ini rupanya dulu waktu SMP, SMA, waktu pelajaran biologi atau pelajaran apa ini? IPA, itu suka bolos gak hadir. Jadi nggak tahu cara atau proses tumbuhan mengolah makanan. Nah, sekarang ini sedang digalakkan atau sedang rame, sedang viral pertanian organik dan hidroponik. Nah, kita bahas yang organik aja ya. Banyak orang sekarang sudah memilih pertanian organik karena itu lebih sehat dibanding pertanian kimia yang menggunakan pupuk kimia atau obat-obatan kimia, karena selain tidak sehat itu juga merusak lingkungan. Jadi memilih pertanian organik. Pupuknya organik, pupuk organik itu berasal dari kompos, kemudian dicampur dengan kotoran binatang, gitu ya, entah itu sapi atau kambing atau kelinci, gitu ya, dari pupuknya ataupun dari air kencingnya. Kemudian diolah, diproses, jadilah pupuk organik, kemudian dibeli oleh petani-petani, baik yang skala besar maupun kecil, yang di rumah-rumah itu. Nah, kenapa mereka memilih organik? Apa nggak takut tuh sayurannya, tumbuhannya nanti itu rasa kencing? Ya jelas enggak. Karena tidak seperti yang ibu ini sampaikan, proses tumbuhan mengolah makanan. Jadi dalam biologi nih, yang saya ingat IPA, pelajaran IPA dulu itu, jadi tumbuhan itu mengambil makanan melalui akar. Jadi makanan yang ada di tanah itu, yang dari organik tadi itu diambil dari akar, kemudian disalurkan, dibawa ke daun. Di daun baru diolah, dimasak. Yang namanya itu fotosintesis dengan menggunakan sinar matahari. Setelah jadi makanan, baru makanan ini diedarkan ke seluruh batang pohon itu. Jadi, makanan yang sudah dimasak itu tadi tidak lagi bau kencing ataupun bau kotoran. Begitu loh cara kerjanya, prosesnya. Jadi bukan seperti yang ibu ini, mana ada begitu, nggak ada. Tumbuhan, sayuran rasa kencing, buah rasa kencing, nggak ada. Ngawur itu Bu ya. Lucu aja ya ibu ini ya. Nah, yang tadi itu ya, eh, tolong kasih tahu mereka kalau demo, jangan kencing di bawah pohon sembarangan, karena itu nggak boleh loh ya. Oke, selanjutnya tadi ibu bilang juga bahwa di Islam itu kalau kencing itu dibersihkan, yang laki-laki itu dipercik air, karena yang perempuan kemudian itu dicuci gitu ya, karena saluran kencingnya itu ada yang panjang, ada yang pendek katanya dia. Kok tahu ibu ini ada yang panjang, ada yang pendek? Kok tahu aja yang kayak gini ya? Ada saluran kencingnya panjang dan pendeknya gitu ya. Kemudian harus dibersihkan. Bu, semua orang, bukan hanya di Islam ya, kalau selesai buang kotoran, entah itu kencing ataupun itu BAB, pasti disiram, pasti dicuci, pasti dibersihkan. Kenapa? Karena kalau dibersihkan, itu adalah kuman sarang penyakit. Jadi nanti bisa jadi sakit, jadi harus dibersihkan. Semua, Bu, itu ya. Semua harus dibersihkan. Saya ngajari anak-anak saya aja juga begitu loh. Saya juga begitu. Saya yakin Bapak Ibu semua juga melakukan begitu. Hanya orang ini aja ya yang kelihatannya kayak apa ya? Oh, sains, kemudian oh, biologi, ilmu pengetahuan alam. Tapi nol semua ngomong kayak gitu. Nah, ini kan yang dibahas ini kan memang perut dan bawah perut gitu ya. Jadi memang agak spesial nih Ibu ini ya yang dibahas itu bagian itu aja. Sekian dari saya. Shalom. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati.